Lurah Pegadungan Bapak Adit, karena kalau saya bilang dia ini tukang sulap. Oh my god! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin, LMK RW 07 dan juga Ketua LMK Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, sekaligus Wakil Ketua LMK Provinsi DKI. Di sini saya mau bahas masalah COVID, di mana COVID-19 ini sudah menjadi pandemi yang luar biasa di DKI, karena dari awal adanya virus ini, Kelurahan Pegadungan yang tertinggi untuk yang terkena atau terjangkit corona atau COVID-19 ini. Awal-awal corona datang ke Indonesia dan ramai di DKI, Kelurahan Pegadungan yang tertinggi waktu itu. Tapi alhamdulillah, seiring berjalannya waktu dan sigapnya para ASN dan juga 3 pilar yang ada di Pegadungan ini bisa meredam semua virus ini untuk terus ada di Pegadungan. Nah, ini tidak luput dari peran Lurah Pegadungan Bapak Adit, karena kalau saya bilang dia ini tukang sulap. Okay. Kenapa saya bilang tukang sulap? Karena dari awal virus ini terbanyak se-Jakarta Barat, itu ada di Kelurahan Pegadungan, bisa diminimalisir hingga mungkin paling rendah di Jakarta Barat untuk saat ini. Nah, ini yang saya bilang bahwa Pak Lurah Pegadungan ini, Pak Adit ini tukang sulap, karena dia menggandeng beberapa unsur di masyarakat, terutama dari RT, RW, LMK, dan juga tokoh agama yang ada di Kelurahan Pegadungan, serta juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain seperti TNI, Polri, Damkar, dan lain sebagainya. Dan juga apa yang dimotokan sama Pak Lurah ini juga mungkin dari hasil kerja keras Pak Lurah untuk mensinergikan, di mana semua unsur yang ada di Pegadungan ini bisa disinergikan oleh Pak Lurah. Jadi masyarakat sigap untuk menanggulangi atau memberi arahan kepada masyarakat tentang virus COVID-19 ini. Contoh kayak kemarin saya ronda keliling ya, karena sejauh ini ronda keliling itu udah tidak ada ya di Jakarta. Tapi dengan adanya Pergub juga untuk diinstruksikan ke lurah-lurah untuk ada ronda keliling, ini sangat terbantu juga, di mana masyarakat menyadari bahwa COVID-19 ini sudah tidak ada di lingkungan yang memang dipublikasi seperti diskotik dan sebagainya, tapi sudah merambah ke kampung-kampung atau ke daerah gang-gang dan rumah yang ada di RW setempat, RW kampung. Nah, ini peranan lurah yang begitu gigih untuk virus COVID-19 ini dihilangkan di Pegadungan atau diminimalisir. Ini saya acungin 2 jempol buat Pak Lurah, karena setahu saya dia kerja tuh dari jam 8 pagi sampai jam 2 malam, kadang-kadang masih untuk input data dan memberi laporan. Nah, ini yang saya bilang alhamdulillah
saya sebagai LMK Kelurahan Pegadungan sangat berterima kasih dengan Pak Lurah Adit Pratama, karena kalau menurut saya tanpa beliau Pegadungan akan terus tinggi untuk COVID-19 ini. Nah, hasil dari kerjasama antar lini di tingkatan RT, RW, Ormas, dan juga tokoh masyarakat serta LMK, semua warga rajin untuk menerapkan 3M. Dan hampir semua warga juga menyadari bahwa COVID-19 ini memang benar-benar ada. Jadi ketika kesadaran ini yang sudah terbangun di masyarakat, maka alhamdulillah saat ini meminimalisir COVID-19 di Pegadungan ini saya pikir sudah berjalan sempurna. Ini kerja keras Pak Lurah juga yang mau mensinergikan antar warga, antar RW, antar LMK, dan juga tokoh agama setempat yang ada di Kelurahan Pegadungan. Mungkin harapan saya adalah kalau bisa Pak Lurah juga bisa mengembangkan bagaimana untuk lebih menggiatkan ronda keliling melalui kentongan tadi. Itu bukan pada saat pandemi saja, tapi setelah pasca pandemi saya berharap ronda keliling ini juga diterapkan terus menerus, jangan pada saat pandemi saja. Ini saya pikir cukup efektif ya, karena kebersamaan di tingkat warga, baik itu RT, RW, LMK, APKK, Posbindu dan lain sebagainya, ini sangat mendukung sekali untuk keselamatan dari COVID itu sendiri. Yang sudah kita tahu bahwa COVID-19 ini memang sudah menjadi momok yang menakutkan buat warga DKI, khususnya di Kelurahan Pegadungan. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang Pak Dewan pertanyakan, tukang sulap ya sebenarnya bukan tukang sulap juga sih Pak. Ini terlalu ini juga ya. Tapi saya sangat apresiasi bahwa Pak Dewan mungkin disampaikan juga oleh masyarakat, mungkin dapat aspirasi juga dari masyarakat tentang Kelurahan Pegadungan. Kami sangat apresiasi khususnya dari pemerintah Kelurahan Pegadungan dan juga Kelurahan Pegadungan. Pada intinya kami hanya melaksanakan tugas dengan baik, dengan maksimal, dan seefisien dan seefektif mungkin seperti yang sudah disampaikan dan diperintahkan oleh pimpinan kami, Pak Dewan, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kemudian Bapak Camat Kalideres. Nah, ini kita implementasikan dan aplikasikan seoptimal mungkin. Nah, mungkin memang ada beberapa strategi juga yang kami lakukan. Nah, mungkin ini nih triknya. Nah, kalau sulap itu nggak sah kalau nggak ngomongin trik. Betul. Gitu kan? Sebenarnya tukang sulap ya bukan dukun, tapi semuanya tuh karena ada strategi ataupun teknik secara trik. Betul ya Pak Dewan ya? Betul. Nah, trik-triknya itu kami memang berusaha semaksimal mungkin bersama 3 pilar. Kemudian stakeholder, ya kan, stakeholder semua yang ada di Kelurahan Pegadungan, baik itu ketua FKRW kecamatan, FKRW kelurahan, FKRT, ya kan, kemudian Karang Taruna, ibu-ibu PKK termasuk Pak Dewan sendiri juga, kemudian dewan-dewan istilahnya di DPRD juga, kemudian kita juga tokoh masyarakat, ulama, para asatidz, gitu kan, itu kita rangkul, kita ajak untuk betul-betul bahwa ini permasalahan kita bersama. Dan saya minta juga mereka agar berbuat bersama-sama. Karena apa yang kita rasakan ini, ya kita derita saat ini dan kita rasakan saat ini di tengah pandemi ini, ya kita rasakan bersama-sama. Makanya langkah-langkahnya pun harus bersama.
Nah, ketika suatu hal itu permasalahan kita cari solusinya bersama-sama akan lebih ringan, ya kan? Berat dijinjing, ringan dipikul, ya kan? Ketika suatu hal itu dipikul bersama pasti menjadi lebih ringan dan lebih efektif. Itu salah satu strateginya. Kami melakukan giat operasi Fitmas, ya. Fitmas yaitu tertiban memakai masker, jadi mewajibkan setiap orang itu wajib menggunakan masker, ya kan? Ketika di luar rumah, kemudian ketika berkendara juga mereka harus istilahnya menjaga jumlah dari penumpang di dalam kendaraan tersebut, ya kan? Kemudian perkantoran juga mereka harus melakukan WFH dan WFO, artinya 50% dari kapasitas gedung. Kemudian juga tempat usaha, kemudian tempat makan, kafe juga mereka diwajibkan untuk melakukan take away atau bungkus. Jadi makanan itu dibungkus di bawah rumah, tidak boleh ada kursi yang di sana, tidak boleh makan di tempat seperti itu. Nah, rata-rata ketika kami lakukan sehari-hari kegiatan Fitmas itu bergandengan dengan 3 pilar, dan pastinya yang di depan adalah Satpol PP karena penegak perda adalah Satpol PP. Di awal mungkin banyak jumlahnya pelanggar itu, Pak Dewan. Kisaran ada 100, kemudian hari esoknya bisa sampai 150, kemudian terus seperti itu di awal-awal penegakan itu. Dan mereka kita berikan sanksi denda 250.000 sesuai dengan Pergub 79 tersebut. Jika memang mereka tidak memiliki uang pada saat itu, nah itu kita ganti dengan sanksi kerja sosial selama 1 jam mereka menyapu, membersihkan sampah di sekitarnya. Nah, alhamdulillah ketika kami melakukan ini dengan konsisten, saat ini jumlah pelanggar itu sudah mulai menurun. Nah, menurun itu adalah indikator salah satu penilaian untuk menilai suksesnya dari operasi tersebut, suksesnya terkait dengan program dan kebijakan dari pemerintah tersebut. Ketika kita melaksanakan pelanggaran di awal itu bisa ratusan orang kita cari, nah kemudian sekarang turun menjadi 20 ataupun 15 ataupun hanya 30 orang seperti itu. Nah, itu bentuk salah satu penilaian bahwa program di gabungan terkait dengan Fitmas itu sukses, boleh dikatakan sukses. Nah, harapan kami ya ke depannya ketika kami melakukan giat operasi kepatuhan Fitmas tersebut ya dengan tidak ada pelanggar sama sekali, ya, ketika tidak ada pelanggar sama sekali kita sudah sukses 100%.